Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ikhwan fillah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngambil momentum di bulan Rajab ini, seperti mana kita ketahui, bulan Rajab ini bulan yang mana diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra perjalanan Rasul dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa mi'rajnya Rasul ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, momentum di bulan Rajab ini ada hikmah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam buat kita selaku kaum muslimin muslimat, selaku umatnya, yaitu hikmah yang diambil dari momentum perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, yakni perintah sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, sama halnya dengan mendirikan Islam atau membangun Islam. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, sama halnya dengan menghancurkan Islam. Itulah momentum di bulan Rajab ini, atau hikmahnya di bulan Rajab yang penuh barokah ini. Nah, saudara-saudaraku yang tercinta yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat mi'rajnya Rasul. Mi'rajnya Rasul yang tadi saya sampaikan, dari Masjidil Aqsa terbang ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan melewati namanya Rob-Rob Mustawan dan sampai ke Sidratil Muntaha. Itu sesuai dengan kisah atau kisahnya dituangkan di kitab Bayyinamah. Rasul SAW pernah ketemu dengan salah satu kaum, yang mana kaum ini kukunya terbuat dari tembaga. Kalau biasa kita lazimnya kita ini dari tipisan-tipisan tulang ya, kuku kita. Nah, kaum ini terbuat dari tembaga kukunya. Namun tidak cukup terbuat dari tembaga, udahan panjang-panjang, terbuat dari tembaga, terus dipakai ngegarutin atau nyakar-nyakar mukanya sendiri, dan dada-dadanya semuanya cakarin. Kalau kita ambil dari hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lama ulijabi maratu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril. Ini bunyi hadisnya. Qala alladzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi i'radihim. Rasulullah SAW menanyakan kepada malaikat Jibril ketika ketemu dengan kaum yang tadi, yang kukunya terbuat dari tembaga, terus dipakai nyakar-nyakar muka sampai berantakan, muka sampai berak-rakan, dan dadanya juga udah pulih, beres lagi, pulih gitu aja, jadi hancur mukanya itu berak-rakan. Nabi Muhammad mengatakan, "Pakutu man haula ya Jibril?" Siapa dia dan golongan-golongan siapa ini manusia ini? Lalu Jibril menjawab, "Qala alladzina yaquluna luhuman nas." Wahai Muhammad, mereka ini orang yang luhuman nas, memakan daging-daging manusia. Artinya apa? Ambil dari hadis ini, yaitu memakan daging manusia ini bahasanya yang tukang gibah, ngomongin orang, ngejelekin orang, namanya gibah. Menceritakan keaiban, keburukan orang tanpa ada orangnya, gibah. Sedangkan gibah kalau kita kutip di Sulam At-Taufik, jangankan keburukan, kejelekan, kebaikan pun juga diomongin tanpa ada orang, itu disebut gibah. Itu di Sulam At-Taufik ada. Dan tidak cukup di situ, wa yaqauna fi i'radihim, dan dia berdiri di atas kehormatan orang-orang yang diomongkan oleh si ia ini atau si dia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang tercinta yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhasil gibah ini membahayakan buat diri kita. Bahaya, benar-benar bahaya. Bisa hancur berantakan dengan gara-gara gibah, ngomongin orang di belakang. Dan kehormatan orang yang digibah itu bisa hancur berantakan kehormatannya.
Saudara-saudara, momen bulan Rajab ini mudah-mudahan kita bisa menjaga terutama lisan kita agar senantiasa bisa mulut kita direm dan bisa mulut kita, lisan kita difilter agar senantiasa jangan terlalu sering bergibah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.